sudah kita masukkan, tinggal tunggu proses dari pihak pemerintah. Warga melalui RT RW juga sudah kita beritahu, tinggal tunggu dari Pemko untuk menjalankan penyerahan. Ini mungkin bisa dibilang perumahan elit yang ada di Marina ini, tapi sangat miris masjid nggak ada di sini. Jadi kalau warga di sini termasuk Bapak, sholatnya kemana Pak? Sholatnya berpencar ini Pak. Nah, kita cari masjid di perumahan-perumahan yang agak jauh dari sini Pak. Ya, seperti mungkin di Merlion gitu Pak ya. Mungkin jarak lebih kurang hampir sekilo gitu Pak ya. Itu Pak, gimana harapannya Pak termasuk Ya, ketimbang harapannya kalau di perumahan seperti ini ya sewajarnya biar ada masjid di sini. Ya harapan dengan Pak Rudi, Pak Wali Kota kita biar mendengar keluhan warga yang di sini yang belum ada masjid ya. Dengan adanya saya tinggal di sini 3 tahun lebih, satu masjid pun belum ada, bahkan lahan aja belum jelas. Ke rumah RT inilah rumahnya. Bapak RT juga ini kan. Ya, dan juga ini Bapak RT 1 ya tuh. Dan tadi Bapak RT 02 Pak ya. Mau nanya nih Pak, saya dari Wajah Batam nih Pak, tentang tempat ibadah di rumah ini Pak, RT Bapak ini Pak. Apa aja tuh warga di sini Pak? Oh, gitu, Pak. Jadi di sini warga kami sekitar 70 sampai 80% Muslim Pak. Tapi sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun saya di sini belum ada tempat ibadah, belum ada masjid. Gitu, Pak. Kalau warga kita yang Muslim berpencar lah Pak. Ada yang ke perumahan gitu ada yang ke Berjalan ke sana ya Pak ya. Tentu ada harapan lah bagi Bapak untuk pengembang ini dan juga pemerintah daerah supaya ini tempat. Kami sangat berharap lah sebagai warga Muslim agar PKP sebagai developer di sini bisa memberikan lahan yang berada di tengah-tengah antara klaster Duren 1, Duren 2 dan Duren 4, sehingga warga-warga kami yang Muslim tidak jauh lagi untuk mencari tempat ibadah. Jadi ini ya Pak, Karena posisinya itu berada di dalam klaster Duren 1, sementara dari Duren 2 dan Duren 5 tidak berada di dalam klaster, sehingga semua klaster bisa masuk ke lokasi masjid tanpa harus masuk ke gate. kalau Bapak RT Ya, ada boleh ceritakan tentang lahan ini? ya intinya kita beli rumah di sini itu berbasis klaster. Berbasis Klaster berarti 1, 2 part itu sangat berbeda pintu masuknya. Sementara lahan yang dikasih itu berada di dalam kawasan klaster Dreamland 1. Nah, makanya awalnya kemarin sudah berembuk, oke kita terima dengan besarannya sekitar 4.000 ya Pak ya. 4.000 tahu-tahu jadi 2.000 dan itu pun juga terjadi miss dan kita layangkan surat lagi dan surat itu telah masuk di lahan BP Batam dan tepatnya kita minta lahan itu di belakang waterboom. Apa harapan? Ya, kami dari Duren 1 cukup berharap banyak lah dari PKP ini supaya memberikan lokasi yang betul-betul pas untuk mendirikan masjid, karena selama 4 tahun lebih itulah cita-cita kami warga Muslim di sini Pak. Berharap supaya segera ada masjid seperti di rumah. Mungkin ada tambahan juga dari Bapak. Ya, kami sangat berharap sama dari Dreamland 1 juga, kita sama-sama berjuang dari awal. Kita sangat berharap sekali pihak developer juga tolong dipikirkan, kami konsumen kalian 90% di sini. Nah, tolong diperhatikan dengan seksama apa yang kami minta, setidaknya juga tidak merugikan kalian, malah menambah omset buat kalian karena konsumen juga rata-rata Muslim semua di sini. Nah, kita juga berharap banyak kepada Pak Rudi, mudah-mudahan juga dapat segera terrealisasi
di mana lahan yang kami minta di belakang waterboom dapat terrealisasi dengan baik dan tahun ini dapat kita bangun masjidnya. Amin, amin. Apa sebenarnya keluhan warga di bulan puasa ini, Pak? Ya, kalau keluhan pertama yang pasti masjidnya tidak ada di sini. Oh, masjid ada, Pak ya? Masjidnya sangat jauh Mhm. di lingkungan kita, jadi warga berpencar semua, jadi nggak di satu titik untuk ibadahnya di sini. Dengan lahan yang seluas ini, yang jadi kekurangan di sini yaitu tempat ibadah atau sarana ibadah, baik Sarana. masjid atau TPA-nya buat anak-anak semua. Masjid dan TPA tak ada, Pak. Ada berapa ribu di sini, Pak? Kalau jumlah sampai ribuan, Ya. karena dari Dreamland 1, 2, Park dan juga Dreamland City, termasuk juga pasar. Mhm. Apalagi di sini salah satu kawasan terbesar di sini. Di daerah ini. Ya, ini sudah sekitar 2 tahun lebih. Malah sebelum kita ada SK, kita udah layangkan surat ke PKP minta beberapa item, salah satunya lahan masjid, Mhm. dan itu sampai sekarang belum terwujud. Dan setelah kita ada SK, kita layangkan surat lagi, kita minta di beberapa titik, semuanya ditolak. Dan kita hanya dikasih lahan di dalam Dreamland 1 yang berdekatan atau berdekatan dengan masjid. Nah, di luas kita yang hampir 38 hektar, Mhm. nah kita hanya dikasih lahan sekitar 2.000, sudah dikasih, ada suratnya dari pihak Jupiter, sudah dikasih sekitar lebih kurang 4.500 hektar. Sementara Jupiter hanya sekitar 5 hektar. Sangat berbanding terbalik dengan kita yang luasnya 38 hektar. Nah, makanya kita minta pergantian lahan, di mana lahan yang bisa dijadikan untuk lahan masjid. Dan itu juga udah kita sampaikan surat melalui Ibu Marlin. Kebetulan waktu itu datang ke sini pas kita ada Isra Mi'raj, dan kita udah layangkan juga surat ke Ibu Marlin dengan tujuan ke Kepala BP Batam, dan surat itu sudah masuk ke bagian lahan BP Batam, dan mudah-mudahan ini juga didengar sama Pak Rudi langsung, Supaya ada perhatian begitu, supaya Pak? ada perhatian di marina ini. Karena di Dreamland juga salah satu ikon di marina. Batam gitu, Pak. Tentu ada harapan bagi Bapak ya supaya ini apa? Ya, harapan saya semoga lahan itu dapat segera dikasih, ya, dan harus tetap berhubungan baik dengan pengembang. Dan kita juga berharap sekali sama pimpinan kita Pak Rudi, yang salah satu pimpinan juga di BP Batam, dan salah satu juga orang yang kita pilih kemarin. Mudah-mudahan didengar apa yang menjadi aspirasi kita di sini. Saya selaku RT di sini juga berharap penyampaian dari aspirasi dari warga dapat saya salurkan melalui Wajah Batam itu. Oke, siap. Selamat siang Pak Ardi ya. Iya. Ardi, saya Afif, sebagai pimpinan proyek Dreamland Square, salah satu proyek di Dreamland, Buzara dari divisi legal pusat PT TKP Pak. Saya sedikit menjelaskan ini ya Pak tentang lahan ini. Jadi sebetulnya sejak tahun lalu itu perangkat RT RW Dreamland sudah memohon ke kami, sudah bersurat, kita juga sudah ada diskusi langsung Pak. Nah, yang pada intinya kita sudah mengalokasikan lahan sesuai fakta planologi kawasan Dreamland. Jadi kita bicaranya kawasan ya Pak ya, bukan kita bicara klaster per klaster tapi kawasan. Jadi kita sudah alokasikan lahan di Dreamland itu seluas 7.250 meter persegi. Nah, yang kebetulan lokasinya itu berada di Perumahan Dreamland 1 dan Jupiter. Jadi kita bicaranya kawasan. Jadi fasilitas sosial itu milik kawasan, bukan hanya milik Jupiter atau milik Dreamland 1. Jadi sebenarnya sudah ada Pak Adi. Sebenarnya sudah ada yang kita alokasikan. Kemudian terakhir kan warga menginginkan sebenarnya
lokasi di situ langsung bayi kita yang memecah. Artinya kan sebenarnya warga minta pembagian antara Jupiter dan Ringan itu jelas. Nah, tapi secara legal Pak, itu bukan kapasitas kami untuk membagi itu, karena kita ketika mengajukan fatwa planologi ke BP Batam di awal itu kita bicaranya kawasan. Nah, kemudian lahan itu Pak sekarang sudah kita proses hibahkan ke pemerintah Kota Batam melalui Disperkimtan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertamanan. Jadi perlu Pak Ardi ketahui sampai saat ini lahan sudah proses kita hibahkan ke Pemko. Nah, nanti Pemko yang ke warga. Jadi lahan yang di situ sudah fix, yang sudah fix artinya lahan sudah ada. Ya, artinya sudah ada dari kemarin kita sudah diskusi dengan warga dan update-nya itu Pak. Sekarang kita sudah proses serahkan ke Pemko. Nah, nanti Pemko kan akan berkabar mengenai pengelolaan di lokasi, pasti kan akan berkaitan dengan warga kan Pak. Jadi yang jelas kewajiban kami menyediakan lahan kawasan sudah, kemudian kami juga sudah menyerahkan ke Pemko. Nah, jadi ya warga sekarang menunggu update dari Pemko saja Pak ya Bu. Jadi intinya jangan khawatir, lahan itu sudah fix kita serahkan ke pemerintah Kota Batam. Artinya warga tidak perlu khawatir lagi. Ya, warga tidak perlu khawatir lagi bahwa di situ memang alokasi kita dari awal dan kita sudah bergerak untuk proses penyerahan itu Pak Adi ke pihak pemerintah Kota Batam. Nah, nanti melalui Disperkimtan itu baru mungkin dialokasikan ke warga untuk surat hibahnya. Proses itu sejak bulan Desember. Jadi Desember sudah kita masukkan berkasnya ke pemerintah Kota Batam. Nah, tetapi Pak dari pihak pemerintah Kota Batam memang kan ada tahun anggaran Pak. Di tahun anggaran ini kan baru berjalan April. Nah, jadi schedule penyerahan kita berkas sudah kita masukkan, tinggal tunggu proses dari pihak pemerintah. Artinya warga yang tinggal di sana tidak usah khawatir itu ya? Ya, tidak usah khawatir. Warga melalui RT RW juga sudah kita beritahu sebetulnya Pak. Sudah kita beritahu, kan pernah bertanya ke salah satu RT juga sudah pernah bertanya ke pihak legal juga Pak. Bagaimana proses atau kelanjutan dari lahan sudah kita beritahu. Memang sampai sekarang kita juga masih menunggu dari Pemko, maka belum kita. Artinya menunggu jawaban dari Pemko Ya. Ya. Jadi tidak perlu khawatir Pak Adi, karena alokasi kita memang di situ, proses penyerahan pun sudah kita berikan. Nah, nanti tinggal tunggu dari Pemko untuk menjalankan